Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Anastasia dari MJ401. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas UTS saya, yaitu di Perekonomian Indonesia. Saya mengambil tema Middle Income Trap. Middle income trap adalah kondisi ketika sebuah negara terjebak pada tingkat pendapatan menengah dan mengalami kesulitan untuk maju ke tingkat pendapatan tinggi karena berbagai faktor seperti kurangnya inovasi, rendahnya daya saing, dan ketimpangan sosial. Istilah middle income trap pertama kali populer setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 berjudul Uneast Asian Renaissance Idea for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang maju. Permasalahannya, jika suatu negara terjebak dalam middle income trap, beberapa permasalahan yang dapat timbul termasuk stagnasi ekonomi yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, ketidakmampuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta risiko terhambatnya pembangunan infrastruktur dan inovasi ekonomi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini dapat mengakibatkan negara tersebut kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, serta menghambat upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi yang stabil. Dalam menghadapi middle income trap, trap pemerintah Indonesia perlu melalui beberapa aspek berikut. Yang pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan utang luar negeri. Pertama, kita bahas dulu dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah serangkaian langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Ini meliputi pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah untuk program dan proyek tertentu, serta penggunaan instrumen fiskal lainnya untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Poin-poinnya, pemerintah perlu mendorong investasi dalam inovasi dan penelitian untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Ini dapat dilakukan melalui insentif pajak atau dana subsidi untuk riset pengembangan. Lalu, poin yang kedua, memperkuat infrastruktur fisik dan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan, mengalokasikan anggaran secara efisien untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Lalu, bahasan kedua saya membahas kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Poin pertama, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui kebijakan suku bunga yang tepat. Ini termasuk memastikan bahwa suku bunga tidak terlalu tinggi sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga tidak terlalu rendah sehingga memicu inflasi yang tinggi. Poin kedua, mendorong inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti kredit dan tabungan. Ini akan membantu meningkatkan investasi dan konsumsi domestik, serta memperkuat daya tahan ekonomi terhadap gejolak eksternal. Lalu yang ketiga itu kebijakan utang luar negeri.
Kebijakan utang luar negeri mengacu pada keputusan dan strategi yang diambil oleh pemerintah suatu negara terkait peminjaman dan pengelolaan utang dari pihak luar negeri. Ini mencakup pengelolaan risiko terkait dengan jumlah dan jenis utang yang diambil, serta penggunaan dana yang diperoleh dari utang luar negeri dan membiayai berbagai proyek dan program di dalam negeri. Poin pertamanya, pemerintah perlu memperhatikan pengelolaan utang luar negeri agar tidak terjebak dalam jerat utang yang berat. Hal ini melibatkan kebijakan peminjaman yang bijaksana, termasuk mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global dan potensi dampaknya terhadap perekonomian domestik. Yang kedua, memastikan bahwa utang luar negeri digunakan untuk investasi produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur yang memperbaiki konektivitas dan efisiensi ekonomi. Kesimpulannya, untuk mengatasi middle income trap di Indonesia, sangat diperlukan penerapan kebijakan fiskal yang memprioritaskan investasi produktif, kebijakan moneter yang menjaga stabilitas makroekonomi, dan kebijakan utang luar negeri yang berfokus pada penggunaan dana untuk proyek-proyek yang memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan koordinasi antara ketiga kebijakan tersebut, Indonesia dapat mengurangi risiko terjebak dalam middle income trap dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.